Hari ini kita bakal ngobrol bareng Talita Care. Nah, di sini sudah ada nih di hadapan aku ya. Halo, boleh memperkenalkan diri? Hai, sahabat style. Sudah ada nih, sudah cantik sekali di sini ada Teh Elisa. Halo Teteh. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedang batuk, serak dan lain sebagainya. Iya, penyakit hari ini ya, bulan ini. Penyakit akhir bulan mungkin ya. Betul. Butuh asupan ini ya, vitamin D. Vitamin D, iya. Iya. Ujung-ujungnya D. D ya. Vitamin D atau vitamin U bisa lah ya. Nah, itu dia. Ada memang sih cuaca Tasikmalaya hari ini sedang kayak panas, hujan ya, makanya sering terserang gitu. Tapi semoga sehat selalu ya Teteh ya. Amin, amin. Oke, sahabat Star, kayak Lisni bilang kalau di opening tadi kita bakal ngobrol bareng Talita Care. Kalau kita lihat di Instagramnya itu tentang hair beauty ya Teh. Betul. Yes, betul. Tapi boleh nggak sih Teh kayak ceritain dulu gitu awal mula Talita Care terbentuk ini sejak kapan dan gimana aja nih ceritanya? Ceritanya ini tuh saya buat waktu zaman pandemi ya, waktu zaman pandemi. Okay. Jadi background saya tuh dulu saya kerja budak korporat gitu ya. Selama belasan tahun saya jadi budak korporat yang pulang pagi, berangkat pagi pulang malam dan dengan segala kehedonismenya. Lalu di saat COVID ternyata ada sebuah musabahah diri nih ceritanya ya, karena kan semua lini pekerjaan pun berhenti ya. Iya, betul itu. banget. Jadi saya merasa aduh, kalau begini nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu doa yang saya selipkan waktu itu bahwa ya Tuhan, saya cuma ingin hidup yang bermanfaat dan cukup gitu ya. Tiba-tiba nggak lama Tuhan tuh mendengar doa saya gitu ya. Masya Allah. Saya dibukakan jalan untuk menuju kebermanfaatan dan hidup yang cukup. Padahal dulu juga sudah bekerja dan pasti sudah berkecukupan ya. Tapi saat bekerja itu ya rasanya ada aja yang kurang ya. Mungkin sahabat saya juga ngerasain ya, udah gajian di tanggal 1 ya. Iya betul. Ya, tanggal 5 udah nggak ada gitu. Iya betul, sering banget kayak gitu ya. Nah ternyata matematika Tuhan itu lebih baik daripada matematika kita ya. Betul. Gitu. Dipikir dulu waktu kerja kan gaji gede gitu ya, tapi kenapa sih setiap tengah bulan kok habis terus gitu ya. Nah setelah zaman pandemi COVID itu lalu saya menemukan sebuah sebuah celah mungkin ya untuk Tuhan masuk untuk mengabulkan doa saya bahwa saya ingin hidup yang bermanfaat dan cukup aja deh gitu ya. Di situ saya dipertemukan dengan beberapa anak putus sekolah. Anak putus sekolah yang tadinya minta-minta memang ke rumah saya gitu. Cuman pas saya tanya, kenapa kamu minta-minta? Dan ternyata dia minta karena dia bingung mau melakukan apa di zaman pandemi itu ya. Betul. Skill nggak punya, sekolah nggak ada biaya gitu ya, terus sekolah juga berhenti daring dan lain sebagainya. Mau daring nggak punya pulsa gitu ya. Jadi akhirnya mereka putuskan untuk tidak bersekolah. Lalu yang saya bisa saat itu adalah ilmu kecantikan. Waktu itu ya udah saya akhirnya berinisiatif, yuk kita latihan kecantikan yuk. Saya bilang begitu ke anak-anak, 2 anak itu waktu itu. Lalu saya latih dia untuk tata kecantikan, keramasin orang gitu ya, ngeramasin, ngerimbat gitu. Nah akhirnya mereka juga mau belajar sama saya 2 orang itu. Akhirnya beride nih, wah kayaknya buka salon seru nih gitu ya. Karena dulu background saya adalah seorang budak korporat yang memang perusahaannya juga cukup bonafit ya di Tasikmalaya. Saya punya banyak klien juga. Akhirnya saya tawarin tuh klien-klien saya satu demi satu saya tawarin, dan ternyata mereka puas dengan pelayanan anak putus sekolah yang tadi saya latih. Nah setelah itu kok jadi banyak ya yang mau gitu nyalon, padahal iseng tadinya ya, iseng dalam arti ya udah saya ingin membagikan ilmu saya untuk anak-anak putus sekolah ini. Kemudian kalau dilatih doang tapi nggak ngapa-ngapain kan kasihan ya gitu. Akhirnya saya buatkan salon untuk mereka menggali rezeki ya di sana. Dan alhamdulillah ternyata itu adalah kebersambutan dari Tuhan kali ya. Oh sudah memberi manfaat maka dicukupkan rezekinya. Nah kemudian si anak-anak putus sekolah ini akhirnya bisa bekerja di
salon saya itu di Talita Care. Dan alhamdulillah rame gitu. Jadi habis itu masuk lagi, mungkin bawa temennya ya, temennya bawa lagi gak apa-apa. Akhirnya saya buatkan sebuah pelatihan gratis untuk anak-anak putus sekolah. Ya karena memang bidang saya di tata kecantikan dan administrasi ya, saya ajarkan itu kepada mereka. Gitu cerita awalnya. Keren banget ya. Tapi memang kalau kita berbicara dengan perihal pada Tuhan gitu ya, betul sih, kayak ketika apalagi pandemi ya, mungkin orang-orang tuh pandemi ya semuanya ya, kalau yang usaha-usaha mah ada yang bangkrut, udahlah ya, mau gimana lagi. Bukan yang usaha aja, kita aja pekerja yang mungkin karyawan-karyawan ada yang di PHK atau apapun itu ya. Tapi luar biasanya dari Teh Elisa ini, kayak mungkin tiba-tiba datang anak yang kayak tidak disangka-sangka sebenarnya tapi mungkin itu adalah rezeki kita gitu ya. Luar biasa. Berarti dari cukup habis itu saya merasa berkecukupan setelah saya berbagi. Iya betul ternyata. Luar biasa kalau kita berbicara perihal berbagi, sodako itu wah luar biasa ternyata. Pokoknya ya. Tapi berarti itu dari bulan apa Teh mulai ininya? Waktu itu awal-awal Covid di Maret kali ya, di Maret April gitu, tahun 2020-an lah. Saya lupa tepatnya bulan apanya, cuma memang awal-awal Covid banget itu saya udah mulai 2020 ya Teh? Iya 2020 saya udah mulai ngapain ya ini yang kerjaan nganggur gitu ya. Karena kan sudah mulai sepi ya kalau waktu Covid kan semua lini pekerjaan, usaha dan lain sebagainya kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Habis itu mengisi hari-hari dengan melatih anak-anak putus sekolah dengan keahlian yang saya punya, yaitu di tata kecantikan. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sudah 4 tahun ya, bisa dibilang sudah 4 tahun. Luar biasa. Di balik orang-orang yang mungkin Covid itu ya harus merasakan kayak down-nya dulu, tapi Teh Elisa ini ya mencoba untuk naik aja gitu ya, meskipun pandemi Covid lagi melanda juga ya. Keren sekali. Tapi kalau boleh tahu kenapa namanya Talita Teh? Talita itu nama putri saya. Dimana waktu itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan karena memang Talita anak saya yang terakhir itu cukup saya ingin melihat perkembangannya. Karena sejak bayi saya tinggalin tuh namanya juga di perusahaan ya, betul. Berangkat pagi, pulang malam, besok keluar kota, berangkat lagi pagi lagi. Saya nggak pernah lihat perkembangan dia, dan tiba-tiba banyak tetangga yang mengatakan bahwa Talita banyak digalakin tuh sama babysitternya gitu. Terus dia menjadi tipe orang yang sekarang jadi rada introvert ya, karena memang mungkin trauma dengan si pembantu yang begitulah ya. Makanya saya namakan Talita Care karena saya ingin Talita juga ke depannya dia juga sama punya nilai yang care terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ini saya bangun dulu biar dia punya visi dan misi yang sama, bahwa berbagi itu ternyata lebih baik daripada kita sendiri. Dan setelah saya berbagi, nggak ada lagi tuh tanggal 5 ngerasa aduh kok gajinya habis ya. Luar biasa. Aduh, ini sebuah kombo sebenarnya Teh, kombo yang dimana kita mencoba untuk berbagi terhadap orang lain, tapi yang namanya anak ya kan, anak bisa dibilang rezeki ya. Dari rezeki dari Tuhan yang berikan kepada kita, yang harus kita jaga gitu. Dan dengan kita jadikan nama usaha ya, semoga selalu rezekinya selalu ada terus menerus. Wah, keren nih, ini yang harus kita. Nah sekarang Teh, kalau sekarang karyawannya udah ada berapa? Sekarang sih kita ada 5. Tapi kita terus melakukan pelatihan itu. Kemarin terakhir juga dapat dukungan ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dilirik nih sama dinas setempat. Kemarin kita mendapat dukungan untuk melakukan pelatihan cukur rambut. Nah, anak-anak sekarang juga saya biasakan. Anak-anak pelatihan saya juga, ayo kita harus berbagi gitu. Jadi setiap Jumat kita juga bikin acara potong rambut bayarnya suka-suka. Nah, itu adalah untuk memfasilitasi para kayak yang di jalanan, tukang parkir, tukang dagang. Kalau ke barbershop kan mahal ya. Jadi kita fasilitasi, terserah mau bayar berapa aja. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak bayar gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya udah mengajarkan ke mereka juga berbagi itu lebih baik kok gitu ya. Dan mereka alhamdulillah sampai dengan hari ini konsisten untuk melakukan berbagi. Begitu. Keren banget. Aduh, ini mah ya, Masya Allah.
Semoga Tuhan juga selalu ini ya Teh, kayak kalau berbagi mah terus aja ya. Kita gak tahu kan tiba-tiba banyak konsumen yang datang ya kan. Betul. Iya. Karena selalu percaya ya bahwa karena kadang-kadang orang bilang kok hari gini ngerekrut banyak orang sih gitu ya. Kalau saya percaya aja banyak anak banyak rezeki.